Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hebat Facilitation, bertemu kembali dengan kami dari Hebat Facilitation dalam sesi pelatihan penguatan pendidikan keluarga. Dan pada sesi ini saya akan memberikan materi tentang bagaimana mendesain pendidikan keluarga di satuan pendidikan. Yuk kita ikuti materinya. Merancang program pendidikan keluarga atau mendesain program pendidikan keluarga di satuan pendidikan bisa menggunakan pendekatan ADI atau ADI model disebutnya. Nah, ADI model ini bisa kita gunakan di dalam merancang sebuah program pendidikan keluarga dengan tahapan-tahapan yang lebih rinci, dengan tahapan-tahapan yang lebih spesifik yang nanti bisa Bapak Ibu lakukan di satuan pendidikannya masing-masing. Sesuai dengan katanya, ADI itu adalah ADDIE atau disebut dengan ADI model. A-nya itu apa? A-nya itu adalah analyze atau analisis. Jadi tahapan pertama kita di satuan pendidikan itu perlu melakukan analisis kebutuhan terhadap program pendidikan keluarga. Analisis ini kita bedakan dua. Yang pertama adalah analisis internal. Nah, analisis internal ini terkait dengan tiga hal. Yang pertama adalah SDM yang ada di satuan pendidikan. Yang kedua adalah fasilitas yang ada di satuan pendidikan. Dan yang ketiga yaitu program-program yang sudah dilakukan di satuan pendidikan. Kita coba kaji, kita coba analisis seberapa kuat kesiapan tiga aspek tadi di dalam melaksanakan program pendidikan keluarga. Misalnya, apakah kepala sekolah dan guru-guru sudah paham dan sudah mengerti tentang bagaimana melaksanakan pendidikan keluarga. Yang kedua, apakah misalnya fasilitas yang ada mendukung. Yang ketiga, apakah program-program yang sekarang terlaksana atau dilaksanakan itu sudah sesuai atau sudah mensupport program pendidikan keluarga. Ini yang pertama. Jadi dari analisis dari aspek internal. Nah, analisis yang kedua adalah analisis dari aspek eksternal. Nah, dari eksternal ini tentu adalah ada dua. Yang pertama orang tua siswa, yang kedua adalah masyarakat. Untuk orang tua siswa, tentu profil orang tua siswa ini harus kita dapatkan. Kenapa? Karena dengan mengetahui profil orang tua siswa, kita akan mengetahui bagaimana daya dukung orang tua terhadap program-program pendidikan yang ada di sekolah. Bagaimana daya dukung orang tua terhadap pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan dalam pendampingan, dalam pengasuhan-pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Sehingga dengan data yang kita miliki tentang profil orang tua, itu akan lebih memudahkan sekolah di dalam merancang program-program pendidikan keluarga. Yang kedua adalah masyarakat. Jadi kita juga harus mengetahui bagaimana daya dukung masyarakat sekitar sekolah terhadap program-program sekolah atau terhadap program-program pendidikan keluarga. Misalnya, adakah tokoh-tokoh yang bisa diajak kerjasama? Adakah expert atau ahli-ahli yang memang bisa membantu pengembangan program-program sekolah? Jadi yang disebut dengan tripusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat, itu kita coba potret, kita coba analisis. Sehingga berdasarkan analisis ini kita akan punya data yang kuat untuk merancang pendidikan keluarga di satuan pendidikan. Tahapan yang kedua yaitu D. D yang dimaksud adalah desain. Jadi bagaimana kita mampu merancang program pendidikan keluarga, mampu mendesain pendidikan keluarga, tentu kita harus membuat desainnya. Desainnya itu sebetulnya kalau di dalam sebuah rancangan kegiatan semacam kerangka acuan kegiatan. Jadi desain ini akan lebih melengkapi dari hasil analisis tadi. Jadi hasil analisis yang kita lakukan di tahap 1A itu ke yang D atau desain itu kita coba rancang gitu. Tujuannya apa, kemudian targetnya apa, siapa saja yang terlibat, pelaksanaannya akan seperti apa,
resources yang akan kita gunakan apa saja, dan kemudian bagaimana kita mengukur keberhasilan dari program itu. Itu yang kita sebut dengan design. Nah, tahapan yang ketiga itu adalah develop. Jadi develop itu mengembangkan dari desain tadi dan melengkapi apa-apa yang bisa membuat kegiatan ini, yang bisa membuat program ini menjadi lebih sempurna. Misalnya peralatan apa saja yang dibutuhkan, resources luar atau kekuatan-kekuatan lain yang perlu dihadirkan, pengembangan-pengembangan, pendekatan-pendekatan yang lebih kekinian yang bisa melibatkan program-program ini disukai oleh masyarakat, sehingga masyarakat menganggap ini bukan program yang biasa, tapi ini adalah program yang sangat luar biasa. Jadi di dalam melakukan develop ini tentu kita sudah mengintegrasikan misalnya IT, sudah mengintegrasikan kehumasan dan sebagainya di dalam program-program penguatan pendidikan keluarga. Nah, di tahapan yang keempat itu adalah I atau implementation. Jadi, nah di tahapan ini baru kita akan melakukan kegiatan ini sesuai dengan tahapan desain yang sedang kita susun. Jadi di tahapan implementasi itu kita sudah mulai melibatkan siapa PIC dari kegiatan ini, akan dilaksanakan kapan, kemudian yang akan dilibatkan itu siapa saja, kemudian yang keempat, pelaksanaan akan mulai kapan sampai dengan kapan. Tentu kalau misalnya di sekolah hitungannya adalah tahun ajaran. Misalnya ketika kita akan mengadakan kegiatan parenting di dalam misalnya orang tua mengajar di kelas. Nah, kita akan bikin berapa sesi ini selama 1 tahun ajaran atau selama 1 semester, dan siapa aja yang akan diundang. Nah, ini nanti di tahapan implementation itu kita sudah mulai melakukan gitu, sudah mulai melakukan tahapan-tahapan tadi sudah kita implementasikan. Nah, di bagian terakhir tentu apa yang kita lakukan itu akan kita evaluasi di bagian yang terakhir, yaitu E atau evaluation. Jadi program pendidikan keluarga tentu harus menemukan indikator-indikator keberhasilan dari apa yang kita lakukan. Nah, indikator-indikator ini tentu harus kita evaluasi, apakah misalnya program yang 1 semester ini atau 1 tahun ini di dalam pendidikan keluarga itu sudah berjalan sesuai dengan target yang kita tetapkan, sehingga evaluasi ini akan memberikan umpan balik bahwa banyak hal yang masih harus diperbaiki atau banyak pencapaian-pencapaian yang membuat sekolah itu menjadi lebih baik. Nah, dari evaluasi ini maka tahun berikutnya kita akan melakukan sebuah desain baru tentang atau analisis lagi, sehingga ada desain baru untuk pendidikan keluarga yang lebih komprehensif dan lebih disukai oleh seluruh sivitas di sekolahnya, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, demikian tahapan bagaimana kita mendesain, merancang pendidikan keluarga di satuan pendidikan. Salam hebat facilitation.